Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita hari ini boleh berkumpul lagi di dalam Zoom Meeting Family Ministry. Kita akan mulai acara ibadah kita hari ini. Sebelum itu, sebelum puji-pujian, mari kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, puji, syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu, karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam Line Family Ministry ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami semua, biarlah puji-pujian yang akan kami sampaikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan dan berkenan di hati-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau akan mengurapi semua peralatan yang kami pakai, baik lainnya maupun peralatan lain yang kami pakai. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami bersatu hati untuk menghancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sendiri mengambil alih acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Baiklah Tuhan, kami akan siap menyiapkan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, mari kita memuji Tuhan ya, dari lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya, bila Roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari seperti Daud yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua.
Doa mengubah segala sesuatu. Kita masuk lebih dalam lagi dengan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Keadaan waktu saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Ya, saya persilakan doa pembukaan. Apakah Pastor Hendra Winata ada? Kalau tidak ada, mungkin Pak Sutarjo bisa. Pak Hendra Winata ada. Oh, ada. Silakan Pak Hendra. Pak Hendra, shalom. Nggak ada, tadi ada, udah keluar Pak. Keluar ya? Iya, tadi ada masuk, terus nggak ada lagi. Silakan Bu Messi. Bu Messi, silakan. Hah? Bukan Pak Sutarjo. Udah Bu Messi aja. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami tahu Engkau hadir ya Bapa, karena firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kalau Engkau ada, sesuatu akan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus mendapat kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hamba-hambamu yang ambil bagian pada sore ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai mereka ya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau juga mau kuduskan setiap peralatan yang kami pakai, biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah ini, karena kami tahu Tuhan firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan, itu terjadi dalam hidup kami. Kami yang ikut ibadah, kami diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami akan buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Messi. Ya, makasih Baik. Pak Joni. Kita lanjutkan dengan pujian
ku berikan syukurku. Haleluya. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengayomi. Amin. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka kita sambut dengan satu lagu. Bentar. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidup
nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu yang pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dia selalu memegang tangan kita kemanapun kita melangkah. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Takut di maut seram, sebablah tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Pastor Matthew untuk menyampaikan firman Tuhan. Thank you and good evening to everyone. Good evening. Selamat sore kepada Bapak Ibu Saudaraku yang hadir malam hari ini. I want to thank you for Family Ministry for giving me this opportunity to share something about wealth from a God's perspective. Saya sangat berterima kasih kepada Family Ministry yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. I'm going to share my screen. Saya akan membagikan layar saya, presentasi saya. Apakah bisa ya? Okay. Wow, terlalu kecil. Oke. Okay, so my topic today is going to be about why money is important to God. Topik saya hari ini yang ingin saya bagikan, kenapa uang itu sangat penting buat Tuhan. Because in heaven we don't need money. Karena di surga itu kita nggak perlu uang. But on earth we need money because that's the way we support ourselves, our families, our ministry, and so on. Dan di bumi kita perlu uang karena uang itu juga bisa mensupport kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. So everything we have is given by God. Dan semua apa yang kita punya itu punya milik Allah. So we need to know how to steward what God gives us. Jadi kita harus mengerti, memahami bagaimana kita menggunakan keuangan kita. Because if we don't steward it well, God cannot trust us. Apabila kita tidak bisa mengelola keuangan itu dengan baik, maka Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita keuangan itu. Amen. Amin. So let me say there are three types of people on this earth. Oke, ada 3 kategori manusia itu. Number one, the people who have finance, they're very wealthy, but without compassion. Yaitu orang yang kaya, di mana
orang tersebut memiliki kapasitas tanpa belas kasihan. And they're greedy, they keep them all the wealth for themselves. Orang tersebut adalah orang yang cirinya adalah orang yang tidak peduli, ya. Dia suka menimbun dan dia orang yang serakah. The second category is where people have a lot of compassion but not enough capacity. They end up in frustration. Dan kategori yang kedua adalah orang yang memiliki belas kasihan, tetapi dia tidak memiliki kapasitas. Sehingga apa yang terjadi, orang tersebut akan menjadi frustasi. And this is especially for Christians. Many Christians, once they come to know the Lord, they have compassion, but they find frustrated that they cannot do more for God. Ya, ini yang terjadi kepada orang-orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen itu punya belas kasihan, ya, tapi dia tidak punya kapasitas sehingga mereka tuh frustasi dengan dirinya sendiri. And there's a third category. Dan kategori yang ketiga, where they have both compassion and capacity, di mana orang tersebut memiliki belas kasihan dan kapasitas, and they are able to transform people's lives. Dan orang-orang tersebut adalah orang yang mampu mengubah kehidupannya. And we see this example in Luke 10, where about the parable of the Good Samaritan. Dan kita bisa melihat di Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 37 itu tentang orang Samaria. So we are to follow the example of the Good Samaritan. Dan kita akan mengikuti contoh daripada orang Samaria tersebut. Lukas 10 ayat yang ke-30. Ya, so as much as Jesus always had both compassion and capacity. Tuhan Yesus itu selalu memiliki belas kasihan dan kapasitas. So that's why he wants us to have the same ability to be a blessing. Dan maka dari itu Tuhan rindu saudara dan saya memiliki hal yang sama yang Tuhan miliki, yaitu belas kasihan dan kapasitas sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. And 2 Corinthians 9:6 says, you will be blessed in every way, you will be able to keep on being generous. Di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 10 di situ dikatakan kamu akan diberkati di setiap jalanmu dan kamu akan mampu untuk menjadi orang yang bermurah hati. So this is what Jesus wants. If we, at the parable of the Good Samaritan, Jesus tells the young man, go and do likewise. Dan ini yang dikatakan dari Lukas 10 tadi tentang orang Samaria yang berkata kepada anak muda itu untuk pergi dan menggunakan kekayaannya dengan hikmat. So this is what, and when we do this, God will bless us in every area of our life, and we will be able to be generous. Dan apabila kita melakukannya ini, kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan dan kita akan terus bisa bermurah hati. Amen. Amin. So we're going to see what is the purpose of wealth. Dan kita akan melihat apa yang menjadi tujuan kita untuk menjadi kaya. So wealth is something that God gives us. Kekayaan itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita. So the purpose of wealth is for us to have freedom. Dan tujuan daripada kekayaan itu adalah memberikan kepada kita sebuah kebebasan. So many people will say, I have money, I can buy house, I can buy car, I can do all kinds of things. Dan orang berpikir bahwa orang yang kaya itu adalah, oh saya punya uang, saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah, saya bisa beli ini, dan yang lain-lain. But God wants to give us the freedom to be able to worship Him and to serve Him. Dan tetapi Tuhan memberikan kepada kita kebebasan di dalam kekayaan kita untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. And we have to do that with our time. Dan kita bisa melakukan itu dengan waktu kita, our talents, dengan bakat kita, and our treasures. Dan juga dengan harta kita. So we create wealth through work. Sehingga kita diciptakan Tuhan untuk bekerja. Because God says that He blesses the work of our hands. Dan karena Tuhan akan memberkati tangan-tangan orang yang bekerja. So work can be business, can be employment, whatever. Pekerjaan itu bisa berupa kita menjadi seorang pengusaha, menjadi karyawan. And whatever we do, we must do with integrity, with righteousness.
Dan apapun yang kita kerjakan di dalam pekerjaan kita, kita harus melakukannya dengan takut akan Tuhan dan juga dengan integritas. So Dan if kita we lakukan untuk Tuhan. create wealth with unrighteously, God will not bless that Dan creation. apabila kita memiliki kekayaan dan kita tidak bisa jujur dengan apa yang kita miliki, maka Tuhan tidak akan memberkati kita. See, the word work in Hebrew means avoda, which means worship. Kata kerja daripada pekerjaan itu dalam bahasa Ibrani berarti avada, di mana artinya adalah menyembah. So we need to worship. Work is a form of worship. Jadi pekerjaan itu sama dengan ibadah. So even in the Garden of Eden, God made Adam and Eve work. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka menciptakan mereka untuk bekerja di Taman Eden. So on earth, as long as we are human beings, we have to work. Dan selama kita menjadi manusia, kita juga harus bekerja. But how we save the money, how we invest is important to God. Dan bagaimana kita bisa menyimpan uang kita dan bagaimana kita bisa berinvestasi itu sangat penting bagi Tuhan. So in God's kingdom, there is no lack. Jadi di dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya kekurangan. Psalm 107 verse 38. Mazmur 107 ayat yang ke-38. In God's kingdom, there is no poverty. Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya kemiskinan. Psalm 35 verse 27. Mazmur 35 ayat yang ke-27. There is no recession in God's kingdom. Dan di dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya resesi. The world may have recession, but in God's kingdom, there is no recession. Di dalam dunia bisa terjadi yang namanya resesi, tetapi dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya resesi. There is no famine in God's kingdom. Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya kelaparan. We see this in Genesis 26. Kita bisa melihat di kejadian ayat yang kejadian 26. Where Isaac wants to go to Egypt because of famine. Di mana Ishak pergi ke Mesir karena adanya kelaparan di negeri itu. But God told him to stay where he is. Tetapi Tuhan katakan kepada Ishak untuk tetap tinggal di mana dia berada. And to sow, and he will bless him. Dan Tuhan katakan kepada Ishak untuk menabur dan Tuhan memberkati Ishak. And if you read the whole chapter of Genesis 26, dan ketika kita membaca seluruh pasal 26 daripada it says that Isaac became rich and very, very rich. Di mana Ishak dibuat Tuhan menjadi sangat-sangat kaya. Because he was obedient to God's instructions. Karena Ishak adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. You can prosper wherever you are. Engkau akan diberkati dimanapun engkau berada. As in Jeremiah 29:7. Karena di dalam firman-Nya di Yeremia 29 ayat yang ke-11. So it doesn't matter where you're born, which country you're born, what kind of family you're born, God is able to bless us and make us prosper. Tidak peduli di mana kita dilahirkan, baik itu dalam keluarga kita, di mana negara kita dilahirkan, tetapi Tuhan punya rencana untuk terus memberkati kita. So it's a matter of whether we trust Him and believe in His word. Dan itu tergantung daripada apakah kita tetap terus mempercayai Tuhan untuk memberkati kita. So when there is unbelief, then nothing much is going to happen. Jadi kalau kita tidak percaya dengan iman kita, maka tidak akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. So in God's kingdom, there's only abundance, there's no poverty, no lack. Jadi di dalam kerajaan Allah itu yang ada hanya kelimpahan. You see, up to now, from the time Adam and Eve were created. Jadi dari sekarang Adam dan Hawa diciptakan. To now. Sampai From sekarang. Adam to now. Dari Adam sampai sekarang. 165 billion people have gone through this earth. 165 juta orang yang dalam hal ini. Juta or a billion, not millions, billions. 165 triliun. Trillion, okay? And by the time Jesus comes back, we don't know how many millions, billions more will go through this earth.
Ketika Tuhan Yesus kembali kedua kalinya, nggak tahu lagi berapa triliun lagi orang. And until Jesus comes back, God has already made enough resources available on this earth. Dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan sudah menyediakan penyediaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. So that's why unless we feel poor, God is always wants to bless us with wealth. Dan sama halnya Tuhan juga ingin memberkati kita semuanya. So it's about whether we believe that God is able to bless us. Dan itu tergantung apakah kita percaya bahwa Tuhan itu memberkati kita atau tidak. Amen. So the key scripture is Deuteronomy 8:18. Kuncinya adalah di Keluaran 8 ayat yang ke-18. Can someone read Deuteronomy 8:18? Can someone read 8:18? Apakah ada yang bisa membacakannya? Bilangan 8 ayat yang ke-18. Anybody can read? Adakah yang bisa membacakannya? You want me to read in English or in Indonesian? Up to you. Even in Bahasa is okay. Okay, I will read it in bahasa. Maka Okay. aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. You sure you got the right one? 8:18, Deuteronomy 8:18. Ya, bilangan 8 ya. I'm sorry, ulangan 8, Pak. Ulangan 8. Ulangan 8. Ayat 18 ya. Yeah. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti di sekarang ini. Amin. Amen. So it is God who gives us the power to create wealth. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk kita menjadi kaya. So he has already given us the power. Jadi dia sudah memberikan kepada kita kuasa. But we need to know how to tap into the blessing. Tapi kita harus tahu bagaimana kita bisa mengelola berkat itu. So if you don't know how to tap into the blessing, you will miss the opportunity. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita mengelola kekayaan itu, maka kita akan kehilangan kesempatan itu. So as you can see from the scripture, it's always God's plan for every believer to be wealthy. Dan ketika kita melihat ayat ini, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati dan berkelimpahan. But as we saw, the purpose of wealth is to give us freedom to worship the Lord with our time, talent, and treasure. Tetapi ketika kita melihat tujuan daripada kekayaan itu sendiri adalah bagaimana kita mengembalikannya kepada Tuhan di dalam penyembahan kita. And to help others, like the Good Samaritan. Dan juga untuk bermurah hati kepada orang lain seperti sama orang Samaria yang bermurah hati tersebut. Amen. Amin. So God wants us to be prosperous, to live in the overflow. Jadi Tuhan ingin kita itu hidup diberkati dan terus diberkati Tuhan. So prosperity is not just about money or wealth. Jadi kemakmuran itu bukan sekedar uang atau kekayaan. It covers our entire life, our marriage, our health, our children, our relationships, and everything, and our finances. Itu mencakup seluruh kehidupan kita, baik di dalam pernikahan, kesehatan kita, anak-anak kita, hubungan kita, dan rekreasi kita, dan juga keuangan kita. So you can see that in 3 John 2. Kita bisa melihat di 3 Yohanes ayat yang kedua. So it's a beloved, I wish above all things that you may prosper and be healthy, even as your soul prospers. Di situ dikatakan, kekasihku, aku berharap di atas segalanya agar engkau makmur dan sehat, bahkan jiwamu juga makmur. So the Bible is not against wealth.
Jadi Alkitab itu tidak menentang yang namanya But kemakmuran, it's again greed and keeping the money for yourself. tetapi firman Tuhan itu menentang kepada orang yang serakah, keserakaan, dan ketamakan. God wants us to be the master of our money, not let the money be our master. Jadi Tuhan mau kita ini menjadi tuan atas uang, bukan uang itu menjadi tuan atas kehidupan kita. We have to use money as our servant to work for us. Dan kita bisa menggunakan uang itu sebagai hamba kita. So why is money important to God? Jadi mengapa uang itu sangat penting bagi Tuhan? There are more than 2,300 verses regarding money. Jadi ada di dalam firman Tuhan itu lebih dari 2.300 ayat yang berbicara tentang uang. And even Jesus spent 15% of his time talking about this subject. Dan juga Yesus itu mengabdikan lebih dari 15% dari perkataannya, yaitu dari catatan firman Tuhan untuk topik ini, yaitu tentang keuangan. Amen. So why is Jesus talking more about this money and how we handle our finances more than anything else? Mengapa Tuhan Yesus itu mengatakan lebih banyak tentang bagaimana kita hendaknya mengelola keuangan kita dan harta kita daripada apapun juga selain keuangan? The reason is because money determines our character. Karena keuangan itu akan memperlihatkan karakter kita. So if, like I showed the 3 examples of 3 types of people. Dan saya bisa menunjukkan beberapa contoh orang. So if you do not know how to use the money properly, your character is not reflecting God's character. Kalau kita tidak bisa menggunakan uang dengan baik, maka itu akan menunjukkan karakter kita. So we see this example with Zacchaeus. Kita bisa melihat contoh daripada Zacchaeus. Zacchaeus. When Zacchaeus was sitting on the sycamore tree up, Jesus comes and calls him down. Ketika Zacchaeus berada di atas pohon dan meminta Tuhan Yesus untuk menghampiri dia. So he was a chief tax collector. Karena dia adalah seorang pemungut cukai. And when Jesus said, "Come down, Zacchaeus, I want to spend the night with you in your house." Dan ketika Yesus berkata kepada Zacchaeus, turunlah, aku ingin mampir ke rumahmu. So when even though he was a very wealthy man. Meskipun saat itu Zacchaeus adalah orang yang sangat kaya. But when he met Jesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. He changed. Hidupnya diubahkan. And he was giving away more than half his wealth. Sehingga dia memberikan setengah daripada hartanya. So when we understand Jesus. Dan ketika kita mengerti siapa Yesus. The heart of compassion is placed in us. Hati belas kasihan itu akan ada di dalam hati kita. So we naturally become more compassionate. Maka kita secara alami kita menjadi orang-orang yang memiliki belas kasihan. And that's the nature God has put in our heart. Dan itulah yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita secara alami. So God looks at our heart and see our character. Jadi Tuhan itu melihat kepada hati kita dan juga kepada karakter kita. When He sees our character is trustworthy. Dan ketika Tuhan melihat karakter kita dan kita adalah orang yang bisa dipercaya. He will give us more. Tuhan akan memberikan kepada kita lebih lagi. Because He knows we will be good stewards of the finances. Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah orang yang bisa mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. So, what kind of character is God looking for? Jadi karakter apa sih yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita We ini? see the parable of the talents as an example in Matthew 25. Kita bisa melihat di Matius 25 ayat yang ke-15 tentang sebuah perumpamaan. So where whatever God gives us, He wants us to multiply, not to hide it or keep it. Jadi apapun yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mau kita cuma simpen itu
berkat itu, tetapi Tuhan mau bahwa berkat itu untuk bisa kita lipat kali gandakan. Yes, so we invest and we multiply. Dan kita bisa berinvestasi dan kita bisa melipat kali gandakan. So that we can do more with the money that God is blessing us. Sehingga kita bisa melakukan lebih lagi untuk Tuhan terus memberkati kita. And God gives us a warning in 1 Corinthians 4:2. Tuhan memberikan peringatan di dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua. It says, to those who are given trust must be faithful. Jadi orang yang diberikan kepercayaan dia harus setia. So this is a very important point that God is talking to us. Ini adalah hal yang sangat penting yang Tuhan berbicara kepada kita. So we need to trust God for our provision. Kita harus percaya kepada Tuhan atas penyediaannya. And Matthew 6:33 is very clear. Dan Matius 6 ayat yang ke-33 itu sangat jelas. Jesus says, seek first my kingdom and his righteousness and I will add everything to you. Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. And the word righteousness means follow my commandments. Dan arti daripada kata kebenaran itu adalah mengikuti perintah-perintah Tuhan. So the blessing is conditional. Dan berkat itu tergantung kepada kondisi kita. So if we don't follow his commandments, kalau kita tidak melakukan atau mengikuti perintah Allah, then our blessings can be withheld. Maka berkat itu sama Tuhan dipending. So that's why we must seek first his kingdom and his righteousness. Maka dari itu firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. And God's promise is he will bless us wherever we are. Dan Tuhan berjanji dia akan memberkati kita dimanapun kita berada. Amen. Amin. So we need to walk in the overflow as in Luke 10. Jadi kita hidup di dalam kelimpahan seperti ada di Lukas 10. So the key thing is to be a good steward and understand identity and kingdom. Jadi kunci untuk menjadi penata layanan yang baik, pengelolaan yang baik, itu adalah identitas kita dan kerajaan Allah. Jesus came to restore the kingdom. Karena Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kerajaan itu. And he restored us back as children of God. Dan dia memulihkan kita untuk kita kembali menjadi anak Allah. And we see this like in John 1:12. Kita bisa melihat seperti di Yohanes 1 ayat yang ke-12. So what Jesus came, he said, I'm restoring back to my God's children what the enemy took away. Jadi Tuhan katakan bahwa aku akan memulihkan engkau apa yang terhilang darimu, apa yang sudah iblis curi daripadamu. Aku akan mengembalikan kepadamu. So that's what Jesus came to do. Maka dari itu, itulah yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk memulihkan. So stewardship is about God is giving us the responsibility to manage what he wants to give us. Jadi pengawasan itu Tuhan mengharapkan kita untuk menggunakan sumber daya, yaitu yang dia berikan kepada kita untuk kita bisa bertanggung jawab sebaik mungkin. So God is our master. Tuhan itu adalah Tuhan kita. So we are entrusted with the responsibility to manage his resources. Jadi dia mempercayai kepada kita untuk kita bisa mengelola keuangan kita. And we see that in 1 Corinthians 4:2. Kita bisa melihat 1 Korintus 4 ayat yang kedua. It says, moreover, it is required in stewards that one be faithful. Yeah. Yaitu Tuhan ingin bahwa kita ini adalah orang-orang yang setia. And also in Luke 16:10. Kita bisa melihat di Lukas 16 ayat yang ke-10. It says, he who is faithful in least is faithful in much. Dia yang setia di dalam hal kecil, dia juga setia di dalam hal perkara yang besar. So who is unjust in what is least will also be unjust in everything. Dan dia yang tidak adil di dalam hal kecil, yang tidak setia di dalam hal yang kecil, maka dia tidak akan dipercayakan dalam hal banyak. So wealth creation is very much depending on how you are stewarding what God is giving you.
Jadi kelimpahan itu, kemakmuran itu tergantung bagaimana kita bisa menggunakan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. So what are the obstacles for creating wealth? What are the obstacles for creating wealth? Apa yang menjadi apa yang bisa menciptakan kita untuk kita bisa diberkati Tuhan? It's poverty mindset. That means we think we always thinking poor. We think we don't have enough. Ya. Can't hear you. You're muted. Oh, okay, Okay. sorry. So poverty mindset is one of the reasons why we are not rich or wealthy. Salah satu daripada kenapa kita tidak bisa menikmati berkat, kita tidak bisa menjadi makmur, kita memiliki pemikiran kemiskinan, ketakutan. So number two, we do not believe in the promise of God. Dan yang kedua, kita tidak mempercayai akan janji Tuhan. We always think we can do it better. Kita selalu berpikir bahwa kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita. So we use worldly strategies to try and make money. Kita seringkali menggunakan strategi yang dipakai oleh dunia. And education, the school system is always never teaching us about finance or wealth. Dan kita juga mempercayai apa yang diajarkan oleh sebuah pendidikan yang mengajarkan kepada kita tentang keuangan. So that's why many people remain poor. Jadi makanya dari itu, hal itu tersebut yang membuat orang itu terus tetap menjadi miskin. So most people depend on salaries rather than creating wealth. Jadi orang-orang itu hanya bergantung kepada gaji atau pemasukan yang diterima daripada. So salary based model will not be successful for the long term. Jadi kalau kita cuma bergantung kepada gaji kita, maka itu tidak akan berjalan dengan lama. So we need to find ways to make additional income. Maka dari itu kita harus memiliki cara bagaimana untuk kita mendapatkan pemasukan yang lebih. But not at the expense of spending more time working. Tetapi tidak mengeluarkan pengeluaran yang lebih daripada pemasukan itu sendiri. So it's about investing in passive investments. I'm sorry? Passive investments. So where you invest and the money makes for you, you don't have to work for it. Jadi kita bisa membuat sesuatu investment secara pasif di mana ada pemasukan yang datang tanpa kita bekerja. Amen. So that you can have more time to worship the Lord. Sehingga kita memiliki banyak waktu untuk kita datang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Poor stewardship also does not allow you to create wealth. Poor stewardship also stops you from pengelolaan yang sangat kurang itu akan menghalangi kita untuk kita bisa menjadi makmur. And when we try and make wealth unrighteously, it is wickedness and God will not bless you. Dan kita juga mempercaya adanya hal-hal yang dunia berikan, yaitu kita menjadi orang yang tidak hidup dalam kebenaran. And unforgiveness will also stop God's blessing. Dan juga adanya roh yang tidak bisa mengampuni, itu juga menghalangi kita untuk diberkati Tuhan. So this is Matthew 6:14 to 15. Kita bisa melihat di Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. So we must learn to forgive people in order to get blessing. Kita harus belajar untuk bisa mengampuni orang lain supaya kita bisa diberkati Tuhan. Because when we hold bitterness against anybody, God cannot bless us. Apabila kita memiliki kepahitan dengan orang lain, maka hal itu akan menghalangi kita untuk kita bisa menerima berkat Tuhan. Sometimes we believe the devil. Kadang kita ini percaya kepada iblis. The devil will say it's okay to be poor. Dan iblis itu selalu berkata, oh nggak apa-apa kok jadi orang miskin itu. The devil will say it's okay to be in debt, to borrow money and be in debt. Iblis itu selalu mengatakan kepada kita, oh nggak apa-apa kok kamu kalau hutang. And you just say and you just depend on your salary and nothing else. Dan kemudian hanya kita bergantung kepada
hasil gaji kita And dan you tidak membuat sesuatu yang lain. and you feel that you don't have enough to invest anytime. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak punya waktu untuk kita bisa berinvestasi dengan yang So that's why lainnya. we must believe in words God promises, not what the enemy is telling us. Maka dari itu kita harus lebih percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan daripada hal yang lain. So you see, the thing is, when we earning salary, when we start working, when we are starting from age of 20, we start work between 20 and 35 years old, we are actually earning an income from salary. Jadi kalau kita melihat data ini, saudaraku, usia 20 tahun sampai 30 tahun itu adalah tahun di mana kita masih belajar, dan di usia 35 tahun sampai 55 tahun itu di mana tahun-tahun di mana kita mulai menghasilkan uang. So we have very little investment. Sehingga di tahun itu kita cuma punya investasi yang kecil. So by the time you are 35 to 55, your income will increase, but you also must increase your investment. Dan di tahun 35 tahun sampai 55 tahun, kita mulai sedikit bertumbuh di dalam investasi kita. So by the time you're 55, you must be depending less on income and depending more on your investments. Jadi di usia 55 sampai 85 tahun, ketergantungan kita kepada gaji itu semakin kecil dan kita lebih bergantung kepada passive income tadi, yaitu kepada investasi. So when you do investment properly, for life you can earn an income. Sehingga ketika kita bisa mengelola dengan baik investasi secara pasif, maka itu akan memberkati kita sampai usia tersebut. So if you want to have economic independence, you must have a well-planned lifestyle. Jadi kalau kita ingin memiliki kemandirian di dalam ekonomi, maka dari itu kita harus memiliki gaya hidup yang direncanakan. So your passive investment must exceed your earned income. Jadi investasi secara pasif itu yang cukup itu akan menutupi pengeluaran kita. So that you can draw down from that every month without having to worry about where your income is coming from. Jadi kita bisa sedikit bernafas, saudaraku, untuk kita bisa mendapatkan penghasilan itu setiap bulan. Right. So why passive income is important? Kenapa passive income itu sangat penting? See, because if you're earning a salary, you work for life. Jadi kita menghasilkan gaji itu untuk penghidupan. You're always working for someone and you don't have any freedom. Sehingga kalau kita hanya bergantung kepada gaji, kita ini terus bekerja untuk orang lain, dan sehingga kita tidak memiliki sebuah kebebasan. And when you come to retirement, you're going to lose that income. Dan ketika kita sudah berusia tua dan sampai kita pensiun, kita kehilangan yang namanya pemasukan, karena kita tergantung kepada then you start struggling in life. Sehingga kita akan memiliki sebuah pergumulan di dalam kehidupan kita kalau kita That's why you must have passive income. gaji. That's why you must have passive income. Yeah. Maka dari itu kita perlu yang namanya passive income. Passive income works for you. Kalau passive income itu di mana uang itu yang bekerja untuk kita. Even while you're working in a job, your passive income investment will be making money for you 24 hours a day. Meskipun engkau tidak ada di dalam tempat bekerja, maka uang itu akan bekerja kepadamu selama 24 jam. It gives you a much better income. Di mana passive income itu akan memberikan kepada kita pemasukan yang lebih baik. And it involves investment. Dan itu termasuk dengan sebuah investasi. So that's why millionaires and billionaires they depend more on passive income and rather than active income. Maka dari itu seorang miliarder itu dia tidak tergantung kepada gaji tetapi kepada passive income. So passive income gives you the freedom. Dan passive income itu memberikan kepada kita sebuah kebebasan. To have an income that makes you feel comfortable. Dan memiliki sebuah kenyamanan di dalam passive income tersebut. And it frees you the time to do what God wants you to do. Dan itu akan memberikan kita banyak waktu untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. So that's why passive income is very, very important.
Maka dari itu passive income itu sangat penting. So money works for you instead of you working for money. Jadi uang itu bekerja untuk kita daripada kita bekerja untuk uang. And the only way to make wealth is by compounding your interest. When every time you get a profit or you return, you don't take it out, you reinvest. Jadi uang bekerja untuk kita, ya, daripada kita bekerja untuk uang, dan hal ini memberikan kepada kita hal yang lebih baik daripada apa yang bisa kita peroleh dengan cara kita bekerja. Investment is long term. Kalau investasi itu adalah dalam jangka panjang. So you got to keep reinvesting your profits. Jadi kita harus terus menginvestasikan setiap keuntungan yang kita miliki. You are looking at around 7 to 15 years before you see a good income, wealth creation. Kita bisa melihat sekitar how many years? 7 to 15 years before you see a decent return on your investment. 7 sampai 15 tahun sebelum kita mendapatkan modal itu kembali. So now let me give you an example of compounding. Ya, saya bisa memberikan contoh tentang penghasilan yang pasif. So let's say you start with just $1,000 investment. Contoh dengan modal $1.000. And you let's say you get 30% return. Dan every kita year. bisa mendapatkan 30% setiap tahunnya. So Yaitu, end of 1 year you get $1,300. Sehingga di akhir tahun kita mendapatkan total yaitu kumulatif, ya, modal kumulatif itu 1.300. So when you reinvest your profits, ketika kita mendapatkan keuntungan itu, we reinvest. Sorry. We reinvest the profit, so it becomes Dan kita terus 1,300. menginvestasikan kembali keuntungan yang kita dapat. Yes, tersebut. don't take it back, don't take it out. Okay, you got to reinvest. That's compounding. So you'll see that 1,000 in 5 years becomes 3,700. Jadi keuntungan yang kita dapatkan dari investasi yang kita investkan itu untuk kita investasikan kembali, maka di dalam 5 tahun kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 3.712. And in 10 years it will become $13,000. Dan di tahun yang ke-10 itu akan menjadi 13.778. So you can see the first 10 years the growth is very slow. Jadi kalau kita melihat di tahun-tahun yang pertama sampai tahun yang ke-10 itu pertumbuhnya sangat pelan. But then you look at later as it keeps going. Dan kalau kita melihat selanjutnya, so in 15 years that $1,000 becomes 51,000. Di tahun yang ke-15 itu akan bertumbuh menjadi 51,153. And in 20 years it becomes 190,000. Dan di tahun yang ke-20 itu akan menjadi 189 dan 93. And you can see in 30 years your $1,000 becomes $2.6 million. Kalau kita melihat di tahun yang ke-30 investasi dengan modal 1.000 itu bisa menjadi 2.618. So you can see with only a small investment. Jadi kalau kita mulai dari modal yang kecil, if you know how to compound and reinvest, kalau kita tahu bagaimana kita membuat sebuah kita peroleh itu melalui penggabungan dan kita menginvestasikan kembali setiap keuntungan yang kita dapat di awal tahun. So you can be very wealthy for retirement. Maka kita akan menjadi sangat kaya di saat kita lihat di tahun-tahun berikutnya. So you don't have to have a lot of money to invest. Jadi kita tidak perlu banyak uang untuk kita menginvestasikan. But it's about knowing how to invest. Tapi kita harus tahu bagaimana cara kita berinvestasi. And when you know how to invest, you multiply what God has given you. Jadi kalau kita tahu bagaimana cara kita berinvestasi, maka Tuhan itu akan melipat kali gandakan. This is how millionaires become billionaires. Jadi orang yang menjadi dari miliarder menjadi triliun triliarder, ya. Yeah. So it's all the success for wealth creation. Success is based on compounding. I'm sorry.
wealth creation is successful based on compounding. Jadi untuk kita bisa menjadi orang yang berhasil itu tergantung daripada bagaimana cara kita menggabungkan. And that's how God helps us to multiply. Maka dari itu itulah tujuan Tuhan untuk melipat kali gandakan. So you must invest not only in one investment, you must have at least 4 or 5 different investments. Maka dari itu ketika kita berinvestasi, kita tidak hanya berinvestasi satu, tetapi kita bisa berinvestasi 2, 3, atau 4 investasi yang So berbeda. that if one is not doing well, the others will be doing well. Ya mungkin satunya itu tidak berhasil, tetapi 2, 3, 4 investasinya itu yang bisa mengcover dari investasi yang So you're pertama. always growing your wealth. Sehingga kita bisa bertumbuh terus, kita mendapatkan penambahan di dalam kekayaan kita. So 8 steps for wealth creation. Ada 8 langkah untuk kita bisa menciptakan So the kekayaan. first one is pay yourself first. Yang pertama itu adalah bayar untuk diri kita sendiri. So just like when we get our income, we give tithes. The first thing we give is 10 tithes. Yang pertama ketika kita mendapatkan penghasilan, kita memberikan 1/10-nya. So likewise, you need, the moment you get your income, you must also put aside your savings. Dan ketika kita mendapatkan pemasukan atau penghasilan, kita harus menghabiskan lebih sedikit daripada, maksudnya kita perlu menabung. Ya. Learn to save from each time that you receive your salary. Jadi kita perlu belajar untuk menabung lebih setiap dari apa yang kita dapatkan. Because if you leave it to the last end of the month, you won't have any money to save. Kalau kita tidak menabung, maka kita akan kehabisan di akhir bulan. So always save first and then you spend the rest. Lalu yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita menyimpan terlebih dahulu, kemudian sisanya itu baru kita gunakan. Number 2, manage your expenses. Yang kedua, mengelola pengeluaran kita. Don't spend more than you earn. Jangan menghabiskan lebih daripada apa yang kita hasilkan. Always have a budget. Selalu punya anggaran. So you look at each month how much you're spending. Kita bisa melihat setiap bulan berapa pengeluaran yang kita keluarkan. And from there, you can see what can you save from there. Because each time you spend, you may say, oh, I don't need this. I can save that money and put it aside. I'm sorry, can you repeat again? No, every month you review your budget. Oke, setiap bulan kita harus melihat kembali tentang anggaran tersebut. So if you see something that you don't need to spend on, you can take that money and put it into savings. Dan apabila kita melihat sesuatu yang tidak kita perlu untuk kita keluarkan, maka uang tersebut kita masukkan di dalam tabungan itu. So you start minimizing your expenses. Sehingga, I'm sorry. So you start minimizing your expenses, reducing your expenses. Sehingga kita bisa meminimaliskan pengeluaran kita. Amen. Amen. You must build an emergency fund. Jadi kita harus menaruh keuangan emergency fund. Ya, hal-hal yang emergency. So you need to keep at least 6 to 12 months in the bank as emergency money. So anything happens to you, you don't have to borrow. You have enough money to support yourself and your family. Ketika kita menyimpan keuangan itu, kita bisa memakai keperluan itu secara mendadak, secara emergency. Kita bangun dalam waktu 6 sampai 12 bulan. So this is not money you invest. This is something you keep it available whenever you need. Dan ini bukan uang untuk kita berinvestasi, tetapi ini uang yang kita tabung sehingga ketika kita memerlukan, kita tidak perlu meminjam. So sometimes you might lose a job, you may need medical expenses, so you don't have to go and borrow money. Suatu saat kita kehilangan pekerjaan, kita ada hal-hal yang mengganggu kesehatan kita perlu uang tersebut. Always reduce your debts. Don't borrow them more than what you need.
harus mengurangi untuk tidak meminjam uang atau berhutang. So only borrow what you need. Don't simply borrow for like credit card expenses, all that is very expensive. Ya, jangan pinjam untuk hal-hal yang tidak perlu seperti pinjaman di kredit card atau hal-hal yang lain yang menghabiskan banyak pengeluaran. Don't invest money on depreciating assets. I mean, the asset, the moment you buy, the value goes down. Jadi jangan berinvestasi kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Like many people change their mobile phone every year. Jadi kalau ada banyak orang-orang yang berinvestasi hal yang tidak perlu seperti ganti handphone setiap hari, So setiap at the moment tahun. you buy, the value goes down. Jadi ketika kita beli baru, harga handphone yang tersebut itu sudah turun. You can easily, your phone can last at least 5 years. Ya, kita bisa pakai handphone itu bisa menghabiskan waktu dalam 3-5 tahun. So if every time you change a phone, you're not being a good steward. Jadi kalau kita ganti-ganti handphone setiap tahun, berarti kita bukan orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik. If you're an employee, don't buy new cars. Kalau kita ini hanya sekedar seorang karyawan, jangan beli mobil baru. You buy a 2 to 3-year-old car. Mungkin kita bisa beli mobil yang usianya 2-3 tahun lebih lama. It'll be cheaper and it's just as good. Karena itu harganya lebih murah dan juga masih bagus. Because the moment you buy a new car, you lose 15 to 20% straight away. Kalau kita beli mobil baru, harganya sudah turun sekitar 20-30%. Unless you're in business, it's different. Tapi kalau kita adalah seorang pengusaha, itu lain lagi. Because there you can offset the expense against tax. Sehingga kita bisa menghindari yang namanya pajak. So minimize your debts. Whatever debts you have, reduce it as fast as possible. Jadi seminim mungkin kita bisa mengurangi untuk kita tidak meminjam atau berhutang. Because remember, being in debt is bondage. Karena kalau kita hidup di dalam hutang, maka kita hidup di dalam belenggu. So the next one is invest periodically over long term. Dan yang kemudian adalah investment is long term, so every month you invest little by little. Yeah, little by little every month. Okay? Kita harus memiliki mentalitas untuk berinvestasi dalam jangka panjang. But you need discipline. So every month you save, you invest. Every month you save, you invest. Maka dari itu kita harus lebih disiplin. Setiap bulan kita simpan uang dan kita juga berinvestasi. So that your money will grow faster. Sehingga keuangan kita akan bertumbuh dengan cepat. Then you must make sure you invest in passive income with certain return that you need. Dan kita harus memastikan setiap pemasukan passive income itu yang kita perlukan. So you need to know, like when you say, okay, when I retire at 55, let's say I want to retire at age of 55, I need $1 million for retirement so that I can live for the next 20-30 years without any problem. Jadi kita bisa melihat kalau kita mau pensiun di usia yang ke-75 tahun, kita lihat kita perlu berapa. Misalnya dalam $1 juta itu kita bisa pakai ke depannya selama 20-30 tahun ke depan. So you got to work backwards. Okay, if we say by 55, I need 1 million, maybe when you're 20-25 years old, you say, okay, I need to save $500 a month. Jadi kalau kita mau pensiun di usia yang ke-55 tahun, kemudian kita lihat ke belakang, di usia yang 25 tahun kita perlu menyimpan uang tersebut setiap bulannya sehingga ketika kita pensiun di usia 55 tahun kita punya tabungan yang untuk kita bisa pakai setelah kita pensiun. Because it's when you're investing it's compounding and you reinvest, compounding, reinvest. Dan ketika kita berinvestasi dan setiap keuntungan yang kita dapatkan untuk kita investasikan kembali dan hal itu menjadi sebuah penggabungan yaitu penghasilan yang kita dapatkan. Always make sure your profit you're getting is more than inflation. Dan pastikan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan daripada the investment we are making, the income we are getting every year must be more than inflation. Dan
penghasilan atau keuntungan yang kita dapatkan setiap tahun itu harus lebih daripada inflasi. Because inflation takes the money, makes you go backward. Dan kalau inflasi itu akan membuat kita itu menjadi mundur. So let's say if your inflation is 7% a year. Jadi coba kita melihat kalau kita mendapatkan inflasi 7% setiap So you tahun. need to have at least 10 to 12% return Maka profit. dari itu kita harus bisa menghasilkan dan keuntungan sekitar 10 sampai 12%. So your money is growing more than the cost of living. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan uang itu lebih daripada apa yang kita keluarkan. Because now if you put your money in the bank, you're losing money. Kalau kita taruh uang di bank itu kita akan kehilangan They may uang. give you 2 or 3% every year. Karena di dalam bank itu akan mengurangi 2 sampai 3%. But if inflation is 7%, you're losing money. Dan kalau inflasi itu akan kehilangan 7%. So your money is going backwards. Dan uang kita itu akan menjadi menurun. So that's why you need to look at investment which will give you better return than inflation. Maka dari itu kita perlu melihat kembali bahwa investasi itu lebih baik untuk kita So bisa you need to mendapatkan. start, doesn't matter how old you are, you start now and the wealth will grow. Don't wait till I say, oh, I need 5, 10,000, 20,000 before investment. You can start with whatever little you have now. Ya, kita bisa memulai dari sekarang, nggak peduli usia kita berapa, berapapun kita yang punya saat ini, kita bisa menginvestasikan dengan hal yang kecil yang kita dapatkan. So I hope this helps you. Dan saya berharap ini bisa membantu saudaraku. I'm only giving a very high level presentation today. Hari ini saya memberikan presentasi yang cukup. Only a very high level. This is a very high level presentation. Dan ini adalah level yang tinggi, sebuah presentasi yang saya berikan. Because normally we do this presentation, we teach on wealth creation over 4 weeks. Saudaraku, presentasi ini biasanya saya berikan kepada pertemuan sebuah organisasi dunia. We normally teach this over 4 weeks. Ini saya ajarkan ini selama 4 minggu. So then we go more detail into different types of investment. Dan kalau kita mau lebih belajar lagi tentang tipe-tipe kita berinvestasi, we'll show you how to different types of investment. Dan kita bisa menunjukkan kepada saudara bagaimana kita berinvestasi dan investasi apa saja yang bisa kita kerjakan. We will also help you to plan your finances. Dan kita juga bisa menolong saudara untuk membuat perencanaan di dalam keuangan saudara. So that you can plan for your future. Sehingga saudara bisa merencanakan sesuatu untuk masa depan kita. So with this, I want to stop and take any questions. Dan sekarang saya sudah berhenti, mungkin ada pertanyaan daripada Bapak Ibu Saudaraku yang hadir malam hari ini. Anybody got any questions? I'm happy to answer. Apakah ada pertanyaan? Saya akan menjawab. Pertanyaannya sebentar, Bu Leni. Sesudah doa syafaat, baru ada pertanyaan. Oh baik, ya silakan. Pak Joni. We're going to have a prayer first before we have an answer and question. Okay, thank you very much for. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Matthew. Juga thank you for Pastor Matthew for ya, yang sudah menjadi saluran berkat. And thank you for being blessed to us. God bless you all. Silakan. Kita semua. Any questions? I'm happy to answer. We're gonna have a prayer first, and then after that, silakan Pak Joni untuk satu pujian. Setelah itu doa syafaat Ibu Biona ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Matthew yang sudah memberikan kita berkat bagaimana cara untuk berinvestasi.
Baik, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan memuji Tuhan lagi dengan satu lagu. Sebentar. Terima kasih Tuhan. Who is praying? Oke, kita menyanyi lagu Terima We're kasih Tuhan. gonna sing first. Okay. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Ibu Biona untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Ibu Biona, shalom. Masih ada nggak ya? Ada Pak Joni.
Masih ada gambarnya. Ya, Ibu Biona, shalom. Ya, shalom Pak Joni. Ya, shalom Ya, semuanya. Puji Tuhan ya, kita boleh berkumpul hari ini. Kita mau doa syafaat. Already praise worship ya. Tadi Abiona sempat ke ini sebentar. Sudah praise ya? doa syafaat. Okay then. Okay, let's pray together. Dear God, thank you for today. Thank you for every day. Thank you for blessing us every day, for the healthiness, wealthiness, and then also for today that you give us a good signal so we can get it together here to praise and worship together. And thank you, God, because you had been delivered our amazing Pastor Matthew. And thank you, God bless him, and also his wife, his children, and his services wherever he are. Bless him always, Jesus. And also the family ministry. Bless the family ministry, and let the family ministry always successful in your hands, Jesus. And bless the our Gembala, Bapak Komingguan, and Bapak Lohendra. Bless both of them wherever they are. Bless them, and especially their services. Bless always, and their wife, their children, also their grandson and granddaughter. Bless them all, Lord Jesus. Thank you, Jesus, and bless all of us that come to this Zoom family ministry today. We know, God, that you always be with us. Thank you so much, Lord Jesus. Bless them, the poor. Also bless our country, our city, our government, our president, and the vice president, and let us always be useful for our country. Thank you, Lord Jesus. This is our prayer. In Jesus' name we believe. Amen. Amin. Amin. Thank you. Ya, doa berkat nanti sama hambanya aja, Mr. Matthew ya. Oh, ya. Boleh silakan Bu Pastor Lenny untuk Mr. Matthew doa berkat buat kita semua. Ya, mungkin pertama saya persilakan Ibu Biona ya. Ibu Biona, bagaimana mengenai tema uang juga sangat penting bagi Tuhan Yesus. Doa berkat dulu Pak Joni. Doa berkat. Doa berkat, silakan. Bu Lenny Santoso, minta tolong. Okay, Pastor Pastor Matthew, would you please blessing prayer? Would you close with a blessing prayer? Would you unmute, please? Okay, I'll do that now. Thank you. Okay, thank you. Father, we thank you for this time together. Bapak, terima kasih untuk waktu kebersamaan ini. We thank you and bless each and everyone who came for this meeting. Dan kami sangat berterima kasih atas berkat-Mu kepada setiap kami yang hadir malam hari ini. Thank you, Father, that it is your pleasure to bless us financially. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi It's your pleasure to bless us financially. dan ini adalah waktu Tuhan untuk memberkati kita dalam keuangan kami. And I thank you, Father, that you want us to steward well whatever you give us. Dan terima kasih Tuhan, Engkau ingin kami bisa mengelola keuangan kami dengan baik. So that we don't keep everything to ourselves, but we keep what we need and we are bless others for your kingdom. Sehingga setiap keuangan yang Kau percayakan kepada kami untuk tidak kami simpan untuk kami diri sendiri, tetapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. And Father, I pray that each one of us here, you will give us wisdom how to go forth and invest wisely. Dan Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini, dan Engkau memberikan kepada kami hikmat bagaimana kami bisa menggunakan keuangan kami di dalam berinvestasi. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you very much, Mr. Pastor Matthew and Thank you. Pastor Santoso. God bless you all. Silakan Pak Joni untuk pandu bincang-bincang supaya Bu Pastor Lenny Santoso bisa tahu
seperti apa bincang-bincangnya. Silakan Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Gembala. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini saya lihat banyak wajah-wajah baru juga ya. Kita sekarang akan masuk ke acara bincang-bincang sampai jam 7 malam. Tepat jam 7 kita akan selesai bincang-bincang. Silakan bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pastor Matthew, yang juga sudah ditranslate oleh Ibu Leni ya. Kira-kira ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau menambahkan. Tapi yang penting tidak lewat dari tidak menyimpang dari tema hari ini, yaitu uang juga sangat penting bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya persilakan untuk sementara ya mungkin Ibu Biona dulu ya, Ibu Biona. Nanti setelah itu saya serahkan bincang-bincang dipimpin oleh Ibu Leni. Silakan. Yeah, okay. Wait. Ya, silakan Bu Biona. Okay, wait. Halo Pastor Matthew. Halo Pastor Matthew. How are you today, Pastor Matthew? Bagaimana kabarnya Pastor Matthew? Very good, thank you. God bless you. Oh, thank you. God bless you too, Pastor. Okay, I'm looking to the title today is God also need money. For me is it means that it doesn't mean that God need money for himself, of course, right? But God need our money for us to use it wisely, of course, like help the poor people, and also God needs our money like to run some places for worship, of course, because some people sometimes they cannot use their money wisely, so they just use their money like buy some luxurious cars maybe, or luxurious houses, and actually it's not good, because God bless us. It's not for it's not for those kind of things, right? We cannot God doesn't want us to spend our money to those kind things, right? So when we bless, we realize, right, as a children of God, we are blessed, of course. And at the moment we bless, we have to share, not share, but do our money wisely. The first is help the poor people. Okay, and then the second one, we have to help to run some places of worship, but it's not like a big place, a big church, not like that, but it's a kind of place of worship, like in a village, right, and something like that, because some of the places in there need like support of money. All right, and that's why we have like before the pastor said that there is an obstacle. But there is an obstacle, of course. Yes, Pastor, I agree with you. There is an obstacle, like some people has a poor mindset. Yeah, actually we are blessed, we are rich, but the mindset is poor. That's why we look poor. Okay. Right. Yeah, that's why. Well, we have to believe that we always blessed. When we believe that we always blessed, so it can show. Ini mus terjemahin kan nggak tahu Biona. Yeah, it can show from our action,
right? And then our mindset like that. Oke, ya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Jadi memang Tuhan di sini kan titlenya dibilang Tuhan membutuhkan uang. It doesn't mean, bukan berarti bahwa Tuhan membutuhkan uang buat dirinya sendiri, ya kan? Karena kan Tuhan sudah memiliki hidup kita, ya Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang memberikan kita uang. Tapi Tuhan membutuhkan uang kita. Maksudnya untuk tujuan yang benar, yang positif. Yang pertama pasti help the poor people, bantu orang yang miskin. And the second one is untuk to run some places of worship, membantu tempat-tempat ibadah. Dan pastinya tempat-tempat ibadah yang Tuhan mau bukan gereja besar, tempat ibadah besar, ya kan? Tapi tempat-tempat ibadah yang seperti di gereja, pedesaan, desa-desa, atau yang memang benar-benar butuh support of money, butuh dukungan uang, gitu. Jadi ketika kita diberkati, kita harus benar-benar bisa menggunakan keuangan kita dengan baik, ya kan? Gak ada anak Tuhan yang tidak diberkati, semua diberkati. Hanya kekurangannya tadi yang Pastor Matthew bilang, there is an obstacle, ada kerintangan ya dalam diri kita itu punya mindset yang miskin, cara berpikirnya miskin. Kita bilang kita diberkati, tapi cara berpikir kita miskin. Nah, makanya orang ngelihat kita miskin gitu ya. Apa sih arti kata miskin? Bukankah kita miskin karena apa? Oh, berarti gue nggak punya duit, gue nggak punya. Bukan itu ya. Yang miskin itu kan kadang-kadang kan kita bisa makan nasi pakai tempe, tapi kita bilang enggak, maunya nasi pakai ayam. Itu udah you just great, thankful aja, ucap syukur. What do you have? Apa yang kamu dapat hari itu, kamu punya hari itu, ya udah kamu bersyukur aja. Kamu eating, kamu enjoy aja, nikmati aja, makan, itu semua Tuhan sudah sediakan. Tempat tinggal itu Tuhan sudah siapkan. Supaya tetap merasa rich, merasa tetap ada, ya itu dinikmati apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Kita harus bersyukur. Kita ini ntar kalau apa ngomong kelamaan Bu, kita nggak kebagian nih. Singkat-singkat. Sebentar, sebentar Bu Lydia. Do you have any questions? We want to hear any questions we can answer. Okay. I just response and there is no question. And okay, what Bu Lydia? Maaf ya Ibu Lydia ya. Oke. Thank you. Sabar, Bu Lydia, sabar Bu Lydia. Oke, God bless all. Yeah. Anybody got any questions? Ibu Biona nggak ada pertanyaan, jadi hanya pernyataan. Yeah, just statement because the other one talk too. Okay, it's okay then. Go ahead. Silakan Ibu Leni terjemahkan ke Mr. Matthew. Iya, mungkin ada beberapa pertanyaan dari yang lainnya. Mungkin bisa ada yang ditanyakan kepada Pastor Matthew. Silakan. Mungkin saya ya, Leni. Saya Silakan, hanya Bu. bertanya gitu. Memang apa tadi dikatakan Tuhan sangat perlu uang ya dari kita. Dan juga kita juga perlu uang juga gitu sama-sama. Jadi mau saya tanya gitu. Maaf Ibu, judulnya dari pertemuan kita bukan Tuhan itu perlu uang, tetapi uang itu juga penting bagi Tuhan. Ya. Jadi uang itu penting bagi Tuhan ya. Jadi memang artinya untuk pelayanan juga ya dikatakan. Tapi kita juga sama kan ya memerlukan uang juga tuh. Jadi maksudnya kita mengelola uang dengan sebaik-baiknya gitu kan, dan juga kita bisa membagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang sekitar kita gitu ya. Jadi maksud saya caranya juga karena gitu kalau kita Tuhan lagi gitu dalam kehidupan apa yang menjadi penghalang artinya uangnya itu artinya banyak gitu tapi ada gitu. Jadi pertanyaannya